Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Atau dengung ya? Ya, kedengaran dengan jelas, tapi agak ada echo. Oke. Saya izin share screen. Oh, belum diizinkan ini Pak Admin. Silakan Bu. Silakan dicoba lagi Bu. Oke. Silahkan coba lagi Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi sudah dibacakan sedikit CV-nya dengan Ibu moderator, saya ingin mengulang sedikit CV-nya supaya ada perkenalan. Karena kalau tak kenal maka ta'aruf dulu. Saya Mary Sri Hartati, saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, salah satu provinsi yang kemudian tidak begitu dikenal ya, tidak begitu dikenal karena dulu itu dikenal Bengkulu itu dikenal karena kejadian gempa terbesar, kemudian beberapa kasus gubernurnya, dan terakhir saya berharap Bengkulu kemudian tidak hanya dikenal dari sisi negatifnya, tapi juga ada sisi-sisi positifnya. Jadi tidak lagi kemudian teman-teman di luar provinsi Bengkulu kemudian ketika tanya Bengkulu itu di mana, mereka tidak lagi berasumsi bahwa Bengkulu itu ada di bagian salah satu Indonesia Timur. Saya punya pengalaman itu ketika kenalan, kemudian saya bilang bahwa asal saya dari provinsi Bengkulu, dan mereka bertanya Bengkulu itu bagian di mananya Indonesia gitu. Jadi teman-teman, Bengkulu itu salah satu provinsi yang ada kemudian di Sumatera. Jadi dia tidak di Indonesia Timur, tapi di wilayah Sumatera. Selanjutnya, saya seorang ibu dari 3 orang putra, ya, 1 orang putri, jadi 2 putra kemudian 1 orang putri. Usianya masih sangat kecil, maksudnya itu masih anak-anak banget. Yang besar tuh baru 10 tahun, kemudian yang nomor 2 cewek itu 4 tahun, dan yang kecil itu usia 2 tahun. Jadi seperti itu. Kenapa kemudian akhirnya saya memilih untuk mengetengahkan tema ini atau judul ini saya angkat, memulai literasi dari rumah. Dari background yang kemudian saya miliki, saya sebagai ibu rumah tangga ya, dari sisi saya sebagai ibu rumah tangga di ranah domestik. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita mulai literasinya dari rumah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu, mungkin admin juga mengizinkan menghidupkan mic-nya atau kemudian men-share jawabannya. Bapak Ibu, coba kalau kemudian kita sama-sama ngebayangin jika semua anak, ya, ada semua anak atau seorang anak, atau mungkin kita punya pengalaman di rumah kita tidak punya buku, kemudian kita tidak pernah tahu kalau ada banyak kisah seru dalam buku, kemudian kita tidak pernah ketemu dengan tokoh-tokoh menarik yang inspiratif dari buku, lalu juga tidak pernah mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan bersama orang tua. Bagaimana kemudian pengalaman ini mempengaruhi kita kemudian di kehidupan yang akan mendatang? Kalau kemudian saya lihat nih, saya lihat rata-rata nih kita masih seusia nih, pasti punya pengalaman nih. Waktu masih kecil tuh pernah nggak sih kita dibacain dongeng dengan ibu atau bapak kita, atau kemudian kita dibeliin buku, atau jangan-jangan pengalamannya ini sama nih. Pengalaman pertama kita dengan buku adalah buku pelajaran yang kita peroleh saat kita pakai seragam merah putih. Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, saya persilahkan. Saya persilakan nih, Pak Admin juga boleh nih. Pak Nasrullah mungkin punya pengalaman dengan buku pertama kali kapan, Pak?
Halo. Saya caleg Pak Admin ini. Eh, Ya, bisa silakan. diulang Bu pertanyaannya Bu? Kapan kemudian punya pengalaman pertama dengan buku? Saya dulu waktu dari TK sudah belajar, diajarin sama guru-guru TK membaca. Nah, terus saya suka baca buku-buku yang bergambar, dan dari MI saya juga hobi membaca Bu. Oke. Terima kasih Pak Nasrullah. Jadi pengalaman pertamanya di sekolah ya Pak? Iya. Saya bergeser ke Mbak moderator nih. Menodong teman sendiri berarti. Mbak Mutmainah, pengalaman pertama dengan bukunya kapan nih Mbak? Kalau saya pengalaman sejak TK juga, Ibu. TK juga. Di sekolah Iya. juga? Iya. Oke. Sebenarnya ada yang raisen, Ibu Reni, silakan Ibu. Ibu mohon izin tidak open cam, sedang di luar. Ya, pengalaman saya dengan buku itu ketika ketemu buku-buku lama. Saya lahir tahun 1986, tapi ketika SMP mulai suka membaca, itu ada buku-buku kakak saya itu tahun 1974. Saya SD itu 1998 lulusnya, jadi saya sudah bisa membedakan perbedaan antara buku 1998 dengan kurikulum 1974. Di situ saya melihat satu perbedaan di mana saripati dari kurikulum di buku-buku 1974 itu lebih banyak kita bisa berpikir dari daya nalar. Nah, sejak itu saya suka membaca buku-buku lama, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai ketika di Jakarta itu saya sukanya ke Senen, buku-buku lama, karena daya imajinasi jalan dibanding dengan buku-buku sekarang yang kayaknya terlalu bertele-tele menceritakan banyak hal tapi saripatinya sedikit. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, dan terlalu tebal ya Bu. Betul, terlalu banyak menjelaskan. Ya, banyak ini. Oke, Mbak Riana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ngawi, peserta dari Ngawi, Jawa Timur. Ya, pengalaman saya pada buku itu pada masa kecil otomatis hanya pelajaran buku-buku diktat saja pelajarannya. Tapi kemudian saya masuk pada dunia literasi itu ketika saya sudah mulai mengajar beberapa tahun dan bahkan sudah menjadi seorang ibu dari 3 anak juga. Jadi saya pengagum dari buku novelisnya Asma Nadia dan Hanum Rais. Dari beliau, maka saya belajar bagaimana bahasa yang dikelola. Akhirnya dengan pengalaman, memang menurut saya menulis itu mudah kalau itu berdasarkan pengalaman, true story. Jadi ketika anak saya yang berada di Pondok Gontor itu, saya bagaimana menjadi wali santri, itu yang saya tuliskan, sehingga buku perdana saya ada dalam sebuah judul Catatan Hati Dalam Setiap Langkahku. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, setiap tahun bisa menghasilkan paling tidak 3 buku, itu target saya. Begitu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana sudah share juga pengalamannya. Apa masih ada yang lain Pak Nasrullah? Karena saya tidak bisa lihat di layar saya. Sudah cukup Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu atas pengalamannya. Tapi dari sini kemudian kita bisa ada beberapa kesimpulan yang kemudian bisa kita tarik. Yang pertama adalah bahwa dari keempat tadi, duanya kemudian berawal dari pengalamannya di sekolah. Diawali dari sekolah. Lalu bagaimana dengan saya sendiri? Saya sendiri mungkin dalam barisan yang mengenal buku itu setelah di bangku sekolah. Tapi buku majalah yang kemudian saya kenal pertama kali itu adalah majalah Bobo yang saya beli di terminal yang paling terkenal di Jakarta itu. Terminal apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu.
Saya ingat pengalaman saya pertama kali, kemudian saya ke Pulau Seberang, saya nyebrang bersama ibu saya, waktu itu masih naik kapal, kemudian masih naik bis, di terminal itu ada penjajah majalah bekas, dan salah satunya adalah majalah Bobo. Itu majalah yang kemudian saya kenal pertama, dan saat ini saya coba kenalkan kembali ke anak-anak saya. Tapi tidak kemudian dalam bentuk majalahnya, saya kenalkan dalam bentuk YouTube-nya, yang kemudian beberapa waktu lalu saya temukan ternyata Bobo sudah punya juga akun YouTube-nya. Di akun YouTube-nya ya, bukan kemudian majalahnya. Saya pernah beberapa kali memberikan majalah itu ke anak saya, tapi dia tidak begitu meresponnya dengan positif. Maksudnya dia tidak begitu kayak suka banget gitu, atau jadi seperti pengalaman saya ketika saya pertama kali kenal majalah Bobo, hingga saya akhirnya pengen berlangganan dan seterusnya. Selanjutnya, salah satu hobi saya itu adalah membeli buku. Jadi kalau teman-teman tadi mungkin punya hobi membaca buku, ya, hobinya membaca buku. Kalau saya itu hobinya membeli buku. Jadi saya tidak tahu, dari setiap saya punya uang, saya itu akan beli buku. Saya akan beli buku, saya akan beli buku. Kapan kemudian saya baca? Biasanya saya menunggu mood saya untuk membacanya, atau nunggu saya the power of kepepet. Artinya ketika saya membutuhkan, saya ada agenda apa, kemudian saya ada acara apa, atau kemudian saya terbentur dengan tugas apa, baru kemudian saya buka dan saya baca. Saya tidak tahu apakah kemudian itu bagian bahwa kemudian saya mungkin di antara teman-teman yang lain saya dianggap kategori yang kemudian hobi membaca, padahal tidak. Saya masih dalam ambang membaca karena butuh, bukan karena membaca adalah bagian dari diri saya, tapi saya membaca karena ada something kayak gitu ya, ada something, ada tugas dan lain sebagainya. Hal itu yang kemudian saya coba ubah selama kemudian saya menjadi ibu, dan kemudian ada benturan juga ketika saya setelah studi, ada banyak pengalaman, dan dari proses parenting inilah kemudian saya harus memulai lagi perubahan dalam diri saya dan anak-anak saya, bagaimana kemudian menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu, dari judulnya saja kayaknya kenapa sih kemudian harus ini yang kemudian ditawarkan? Kenapa harus memulai literasi itu dari rumah? Tidak terlihat gambarnya ya Bapak Ibu? Tidak terlihat gambarnya. Oke. Bapak Ibu semua, literasi dini itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan, penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh teman-teman Departemen Pendidikan New York University terhadap 250 pasang ibu dan anak. Penelitian ini mengambil tentang usia anak sejak usia 6 bulan hingga 4 tahun setengah ya, 4,5 tahun. Mereka mengamati jumlah buku yang dimiliki anak di rumah, bagaimana kemudian frekuensi membacakan buku, dan kualitas interaksi selama proses membacakan buku tersebut. Ternyata ditemukan bahwa anak yang rutin dibacakan buku sejak usia 6 bulan memiliki kosakata 4 kali lebih banyak, serta keterampilan melek huruf dan kemampuan berbahasa yang lebih baik. Jadi ditemukan anak yang kemudian rutin dibacakan buku sejak usia 6 bulan memiliki kosakata 4 kali lebih banyak, serta keterampilan melek hurufnya dan kemampuan berbahasa yang lebih baik. Dimulai dari usia 6 bulan. Tapi kalau saya kemudian memulai aktivitas membaca terhadap anak itu, saya mulai sejak saya hamil. Jadi ketika hamil, saya kemudian mulai menginteraksikan buku dengan anak-anak saya, khususnya dimulai dari kehamilan anak yang kedua. Jadi proses kemudian saya belajar kemudian banyak belajar tentang parenting itu adalah ketika saya sudah melewati fase kelahiran anak yang pertama. Jadi karena saya punya pengalaman gagal ASI di anak pertama, dari itu kemudian saya bergelut dengan dunia parenting dan juga literasi. Saya banyak membaca, saya banyak cari pengalaman. Kemudian di fase anak kedua, saya memulai literasi ini. Ya, jadi minat baca yang kemudian saya tumbuhkan di dalam diri saya itu akhirnya berpengaruh positif pada parenting saya atau bagaimana pola pengasuhan saya, termasuk sampai pada akhirnya di anak kedua dan ketiga
saya bisa goal menjadi ibu yang kemudian memberikan ASI eksklusif dan juga menuntaskan ASI sampai usia 2 tahun. Buat saya itu penting, walaupun mungkin tapi tidak bisa dimunafikan bahwa ada beberapa ibu yang kemudian karena sesuatu dan hal tidak bisa memberikan ASI-nya. Yang penting kita sudah berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah mencari informasi. Dengan apa? Dengan membaca, dengan sharing dan juga banyak mencari informasi. Informasi yang pertama tentu kita peroleh dari membaca itu. Makanya kemudian saya memulai dari ketika saya hamil. Apakah kemudian janin itu merespon apa-apa yang kemudian kita baca? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi insya Allah ibu yang hamil itu bisa merasakan. Atau kemudian ayah yang punya istri sedang hamil, seorang bapak-bapak yang punya istri yang sedang hamil, ketika Anda sapa saja baby Anda lus saja perut istri Anda yang sedang hamil, Anda sampaikan salam, mereka respon. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka respon. Anak-anak yang kemudian memiliki buku lebih banyak, juga dibacakan buku lebih sering, itu terbukti memiliki keterampilan melek huruf dan kemampuan berbahasa yang lebih baik, Bapak Ibu. Yang kemudian di masa yang akan datang akan mempengaruhi banget dengan performa mereka di sekolah. Jadi bisa kita bayangin, kalau kemudian aktivitas sepele yang kemudian kita lakukan hanya dengan membacakan buku ya ke anak itu, walaupun anaknya kayak belum bisa ngomong gitu, ngapain sih gitu ya, ngapain ngebacain anak, dia ngomong aja belum bisa kayak gitu, paling cuma baru interaksi mata aja atau kadang belum bisa mengeluarkan suara ya. Nah ini ternyata manfaat baiknya tuh bahkan masih bisa kita panen Bapak Ibu sampai kemudian anak kita masuk sekolah. Kalau begini sih memang banyak banget ya, manfaatnya tuh banyak banget. Tapi perlu digarisbawahin Bapak Ibu, punya buku dan dibacakan. Jadi jangan seperti saya dulu hobi baca, hobi beli buku tapi tidak ngebaca. Nah, itu kayak saya ubah polanya. Lalu apakah kemudian buku-bukunya harus yang mahal? Tidak. Jadi mau punya buku apapun Bapak Ibu, mulai dari yang harganya ecek-ecek, mulai dari dia buku bekas ya, mulai dari dia buku KW atau buku dari buku ori yang harganya lumayan, hampir angka di 1 jutaan. Kalau kemudian tidak dibacakan, koran yang kemudian kita beli setiap hari, kita langganan setiap hari, kalau kemudian tidak dibacakan, dia juga tidak akan berimbas apa-apa. Kecuali anak-anak berpikir bahwa kalau beli buku ya udah ditumpuk aja gitu. Karena dia tidak pernah melihat aktivitas orang tuanya membaca buku, atau kemudian dia tidak pernah merasakan anaknya kemudian dibacain buku sebelum tidur, atau kemudian kita memang mengagendakan waktu, meluangkan waktu minimal 15 menit dalam satu hari. Apakah kemudian akan dibagi jadi 5 menit, 5 menit, 5 menit, sehingga ada durasi, ada 3 kali dalam sehari kita membacakan buku terhadap anak, Anda bagi, oke kayak gitu. Nah, tapi dia punya, anak-anak kan punya, kan punya habit sendiri, oh iya, jadi sehari itu kita kayak wajib nih ngebaca buku, kayak gitu. Bagaimana kemudian anak-anak saya di rumah? Ini saya pengalaman saya secara pribadi ya. Jadi anak-anak saya di rumah, saya mulai beli buku. Saya mulai beli buku itu tadi Bobo, yang kemudian saya coba beli buku-buku yang beririsan dengan agama. Kemudian saya sampai ikut arisan buku ya, karena ada beberapa buku yang harganya lumayan. Jadi saya ikut arisan buku, saya perkenalkan dengan anak saya. Awalnya tentu saja buku itu ya dirobek-robek, sampai robek dulu karena mereka belum paham dengan buku itu. Mereka pikir mereka hanya lagi dalam fase, mereka sedang dalam fase pendengarannya aja. Jadi mereka suka ketika dengar suara buku yang dirobek ya. Jadi anak-anak sedang dalam fase itu, dia akan senang buku-buku yang dirobek. Makanya kemudian orang-orang mulai menerbitkan buku bantal yang kalau digigit-gigit aja itu bukunya tetap oke. Lalu saya coba mengumpulkan buku-buku ringan, buku-buku bergambar. Buku-buku bergambar itu tulisannya kan lebih sedikit, karena dia lebih banyak kemudian bercerita tentang gambar. Apa yang kemudian saya peroleh dari sana, yaitu anak-anak saya, kemudian dia bisa menceritakan gambar. Jadi dia kayak mengimajinasikan gambar yang kemudian mereka lihat. Jadi dia menceritakan buku yang kemudian mereka lihat, gambar itu kemudian mereka ceritakan dengan imajinasi mereka sendiri. Misalnya seperti itu. Oke, jadi bagaimana kemudian menghidupkan literasi sejak dini? Yang pertama Bapak Ibu,
sebelum kita bisa mengkritisi apa yang kemudian dibaca, anak juga harus bisa menganalisis. Sebelum anak-anak kita kemudian punya kemampuan menganalisis, anak harus bisa menyimpulkan. Tapi sebelum bisa menyimpulkan, anak harus bisa memahami apa yang kemudian ia baca. Dan sebelum ia bisa memahami, tentu saja ia harus bisa membaca. Dan untuk bisa melakukan itu, semua anak harus memulai perjalanannya dengan menyukai aktivitas membaca. Banyak orang tua yang kemudian beranggapan bahwa membaca itu berhubungan dengan minat dan bakat sehingga terjadi dikotomi bahwa anak yang memang terlahir suka membaca dan ada yang tidak. Jadi padahal Bapak Ibu membaca itu adalah kemampuan, skill ya, dan skill itu selalu bisa ditumbuhkan, dikembangkan dan dilatih secara terus-menerus. Jadi tidak tumbuhnya minat baca pada anak itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa literasi dini itu tidak ditumbuhkan pada 3 tahun pertama kehidupan anak. Itu kenapa penting sekali, seperti yang saya bicarakan di awal, mengenalkan buku-buku itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak-anak kita nanti mengenal buku yang pertama, yaitu buku dari sekolahnya, kayak itu. Tapi belum pernah kita kenalkan. Jadi, kemampuan membaca adalah kemampuan skill ya. Skill itu adalah membaca itu adalah skill. Jadi dia bukan bakat dan dia itu tidak diwariskan secara genetik, tapi dia diwariskan karena budaya yang kita tumbuhkan di rumah kita. Tapi sayangnya ini Bapak Ibu, selama ini dianggap sebagai bakat, sehingga ada pikiran bahwa oh iya kalau si A itu ya emang udah dari sananya nggak suka baca, beda sama si B yang udah demen baca dari kandungan. Nah terus aja seperti itu Bapak Ibu. Padahal ya membaca itu adalah skill, dia bukan bakat. Skill adalah kemampuan yang bisa ditumbuhkan dan dibuat jadi mahir dengan latihan terus-menerus. Membaca itu kuncinya ada pada 2 hal. Yang pertama, pembiasaan yang ditumbuhkan dan budaya yang diwariskan. Pertanyaannya, sudahkah kemudian keluarga kita punya kebiasaan membaca? Apakah kita memang sudah meluangkan betul waktu membaca? Iya, kita membaca. Pada umumnya kita lebih banyak membaca gawai kita daripada membaca buku. Sehingga anak-anak kita berpikir bahwa handphone itu adalah aktivitas yang kemudian harus ada. Nah, jadi ketika kemudian kita sedang punya jargon, lepaskan anak-anak dari gawai dan lain sebagainya, tapi anak-anak kita, lingkungan kita kemudian lebih sering melihat kita asik dengan gawai kita. Dia tidak lihat kita kemudian dengan buku-buku kita. Lalu sudahkah kita mewariskan budaya literasi itu ke anak-anak kita yang tercinta? Atau kemudian ke lingkungan kita dekat kita? Bapak Ibu semua, literasi dini itu memiliki cakupan yang sangat luas. Dia meliputi mengeja. Iya Ibu? Halo? Baik, saya lanjutkan ya. Ya, silahkan Bu. Baik. Yang pertama dia mengeja, kemudian memahami bacaan, menulis, dan mengenalkan alfabet dan suku kata. Bahkan lebih jauh lagi, literasi juga berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mengambil kesimpulan, melakukan analisis sekaligus mengkritisi apa yang dibaca. Tapi sayangnya Bapak Ibu, di Indonesia makna literasi dipersempit menjadi hanya seputar kemampuan membaca, tulis, dan berhitung saja. Sekilas membaca itu terlihat sepele sekali Bapak Ibu. Sekedar mengeja, ini Ibu Budi, itu sudah membaca. Tapi kita tidak menyadari bahwa membaca itu punya efek jangka panjang buat anak-anak. Anak-anak yang kemudian suka dan banyak membaca akan punya tabungan pengetahuan di kepalanya. Dan dengan tabungan ini akan lebih kritis dengan informasi yang ia terima dari sekitarnya. Ia bisa menganalisis, ia bisa mempertanyakan, dia bisa meyakinkan sesuatu, bahkan tidak jadi meyakini sesuatu ketika mendapat lagi tambahan informasi dari apa yang ia baca. Jadi pasti kita punya pengalaman ini. Dulu kita mungkin adalah barisan orang-orang yang kemudian lebih suka makan bubur, kemudian kuahnya dipisah. Misalnya bukan bubur ayam, nggak diaduk dengan kuahnya. Tapi setelah membaca buku ternyata, oh iya, kalau diaduk itu ada kenikmatan tersendiri, ada sensasi yang kemudian rasa yang lebih bercampur. Akhirnya kita jadi berubah, jadi barisan makan bubur yang kemudian kuahnya diaduk langsung dengan buburnya. Itu misalnya sederhananya. Tapi next, ketika kemudian anak-anak ini bisa mendapatkan informasi, dia mencerna informasi, dia tidak gampang kemakan hoak yang tidak jelas.
Seperti saat ini kita sering banget tanpa kita sadari kita nge-share berita-berita hoax, kemudian kita jadi lebih baperan ya, jadi lebih baperan dengan segala kasus yang banyak sekali di Indonesia saat ini. Semua kasus yang terangkat hampir semuanya adalah kasus-kasus negatif. Lalu bagaimana kondisi literasi anak-anak di Indonesia saat ini? Ada di posisi mana? Kalau pertanyaan begini, maka enaknya kita kaji seperti ini. Dari PISA, ini skornya 2018 ya. Kayaknya kayak nggak update banget ya, ini kan 2021 gitu. Jadi PISA, kenapa kemudian ada menara PISA? PISA adalah program for International Student Assessment, merupakan survei 3 tahunnya yang diselenggarakan oleh OECD untuk menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun. Penilaian dilakukan selama 2 jam dan terfokus pada kemahiran membaca, matematika, dan juga sains. So, PISA ini bisa dikatakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di dunia. Kenapa 2018 gitu ya? Nggak salah tulis, memang 2018. Jadi memang baru banget dirilis. Ini dirilisnya 2019 kemudian ya. Jadi dari 2018 kemudian risetnya, kemudian diriliskan di 2019. Hasil PISA 2018 memang baru dirilis. Mungkin oleh datanya cukup lama banget karena ada sekitar 600.000 siswa dari 79 negara wilayah yang diikutsertakan. Riset yang terbaru itu tentang literasi anak usia sekolah bisa kita rujuk ke skor PISA siswa di Indonesia. PISA ini semacam alat ukur yang kemudian biasa dijadikan acuan untuk menilai kualitas pendidikan suatu negara. Kita bisa lihat ya, sudah dilakukan sebanyak 7 kali dan 2018 kemarin risetnya kemudian dipublis pada tahun 2019, salah satu komponen yang diukur oleh PISA adalah kemampuan membaca. Bahwa murid di Indonesia sekitar usia kelas 5 SD, ternyata level membacanya baru sampai pada tahap 1A, yaitu hanya bisa membaca teks yang eksplisit tanpa mengambil sebuah kesimpulan. Jadi ya udah, baca aja. Maka kenapa kemudian kita di Indonesia sering banget ada tulisan gede banget, dilarang buang sampah di sini, tapi ada banyak sampah di bawahnya. Kemudian dilarang kencing di sini, tapi ada bau aroma tidak sedap di sana. Jadi ya udah, kita baru batas bisa baca aja kayak gitu. Tahap 1A ini adalah level terendah dari skala kemampuan membaca yang ada pada riset PISA. Sedih ya. Jadi ternyata seperti itu kemudian rendahnya kemampuan membaca anak-anak di negara kita. Itu padahal data untuk anak yang sekolah. Terbayang tidak kemudian kalau anak-anak yang tidak sekolah. Mereka tidak kemudian belajar kalistung lah ya. Mereka tidak kemudian belajar kalistung. Mereka tidak dapat akses pendidikan yang setara. Lalu bagaimana kemudian levelnya ketika diujikan dengan PISA. Oke, meskipun memang belum ada penelitian lanjutan tentang mencari apa sih akar masalah dari rendahnya kemampuan membaca siswa di Indonesia ini, tapi tentu kita harus mau mengakui bahwa membaca belum jadi lifestyle dalam negara ini. Enggak, kita masih pada prestis kita itu lebih ke kayak gimana caranya dapat cuan lebih banyak dengan jadi YouTuber, dengan main game dan lain sebagainya. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Ya udah, kita mulai dari generasi terkecil di negara kita, yaitu anak-anak kita dan dari rumah kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Nasrullah. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.